Hippolytus dewa matahari. Dewa matahari itu diperingati kelahirannya tahun berapa? Paling awal penyembahan Saturnalia di Roma itu tahun 274 Masehi. Pada saat siapa? Kaisar Aurelian. Buktinya apa? Mata uangnya ditemukan, koin mata uangnya. Pontifex Solis, penguasa sang matahari. Itu ditemukan. Mata uang Majapahit ditemukan. Ini lebih kuno dari Majapahit, ditemukan. Makanya sering-seringlah ke museum, jangan terlalu sering ke mall. Kita harus menguasai akses informasi ke depan. Nah, sudah tahun 200. Kenapa 8 hari? Bukan hanya Hippolytus, tapi Julius Africanus mencatat yang sama. Jadi catatan dari tahun 125, 170, 189, tahun 200 sekian, tahun 230, semua mengatakan Yesus lahir 25 Desember atau 25 bulan Kislev. Penyembahan dewa matahari itu baru dipopulerkan tahun 274. Itu pun bukan 25 Desember. Loh, kok kita lebih percaya dengan opini tanpa bukti ketimbang dengan dokumen sejarah? Lalu dengan Jumawa kita mengatakan kalau gitu orang Kristen itu melestarikan penyembahan dewa matahari. Terus saya jawab, mas, boleh orang dokumennya sitok ya. 25 Desember soal intikus saya tak bayar kan kita. Beliau tidak akan ketemu. Dan terus orang mengatakan kepada saya, Pak Bambang, Bapak begitu yakin dengan bapak-bapak gereja? Loh, kenapa saya bilang? Itu Hippolytus tahun 200-an Pak. Yesus lahir kira-kira awal tahun Masehi, 200 tahun setelah peristiwa Pak. Bapak yakin? Loh, yang 200 tahun kamu nggak yakin, yang kan 1800 tahun kamu yakin? Ini jelas-jelas angkanya 25 Desember. Ini tidak ada angkanya. Karena perayaan Saturnalia itu terjadi tanggal 17 sampai tanggal 23 Desember. Perayaan Sol Invictus itu tanggal 23 Desember. Gak cocok datanya. Terus dari mana? Makanya kan rame sekarang ini kan. Natal rame. Kristen yang malas-malas jawabannya gak penting tanggalnya. Yang penting Yesus lahir di hati kita itu. Saya kadang-kadang delok ini apa gelap. Wah, saya mikir itu. Padahal dokumen terlalu banyak dan mudah kita akses. Tapi anak-anak kita perlu pendampingan supaya jangan jadi orang cepat fanatik dan kemudian apa? Mengacaukan semua apa yang sudah dibangun baik oleh para bapak bangsa ini. Jadi itu nanti. Nah terus Pak, kenapa Desembernya Yesus lahir 25 Desember bertepatan dengan tanggal 25 bulan Kislev Yahudi? Nah tapi kok tahun barunya 1 Januari, kenapa Pak? Semua angka menunjuk berbunyi apa teksnya itu? Pro Octo Calandon Januarion, 8 hari sebelum 1 Januari. Karena apa? Karena orang Israel termasuk Kristen, orang Yahudi itu harinya dihitung pada saat kita atau penyunatan. Karena menurut kitab Taurat, khususnya kitab Bereshit atau kitab Kejadian, janji Tuhan dengan Ibrahim itu adalah janji Brit Milah, yaitu ketika 8 hari disunat. Makanya hitungan tahun barunya sejak sunatnya Kristus, bukan saat kelahirannya. Ini bukan teori saya Bapak Ibu, ini dokumen. Baca sekarang tulisan Hippolytus, tafsir Daniel, baca misalnya Sectus Julius Africanus, ini semua dari abad kedua. Nah teori Sol Invictus tadi itu puncak daripada musim dingin, kemudian matahari dari selatan bergerak ke utara. Itu spekulasi tanpa bukti, gak ada dokumen sepotong pun gitu. Kalau nggak ada dokumennya jangan nonton, jangan terus-teruskan kesalahan. Tapi bagaimana Pak? Masa sekarang bulan Desember ada domba-domba yang digembalakan pada musim dingin? Berjawab, ini musim dingin di Bethlehem bro, bukan di Eropa. Makanya ke Israel sama saya bulan Desember. Saya kasih tunjuk kepada saudara-saudara. Suhunya Bethlehem pada
antara 13,5 derajat Celcius, paling dingin 5,5 derajat Celcius. Saya mengalami ketika hujan salju di Bethlehem, itu kira-kira tahun 2013. Tetapi itu tidak setiap tahun gitu. Nah sekarang di Tengger aja ada hujan salju kok, tahun lalu juga. Nah tidak setiap tahun, apalagi dokumen-dokumen pada abad itu. Apakah yang disebut dalam Lukas pasal 1? Pada waktu itu domba-domba digembalakan di padang pada waktu malam. Apa bisa Pak domba digembalakan pada waktu malam? Menurut dokumen Yahudi, Traktat Sekalim, ya, disebutkan di sana yang disebut domba itu ada 3 macam. Yang pertama, elu hen bayito. Artinya apa? Domba-domba yang digembalakan di rumah, jadi ditampung di rumah. Lalu apa? Ketika musim dingin masuk ke dalam rumah, selesai. Kapan mulai turun hujan pertama? Bulan Maret atau sekitar bulan Oktober. Itu gembala rumah, domba rumah. Tapi ada yang disebut eluhen mitbariot, domba-domba yang digembalakan di padang. Dan domba ini ada 2 jenisnya lagi. Ada domba-domba yang digembalakan secara khusus, ada domba-domba biasa. Domba-domba biasa itu pada malam hari paling tidak ya dikandangkan. Kandangnya tidak seperti ini. Ini kandangnya orang Indonesia. Di Timur Tengah yang namanya kandang itu adalah gua-gua, cerukan-cerukan gua. Inilah luar biasanya budaya, saudara-saudara. Saya kemarin tim kami bertemu dengan Presiden Mahmud Abbas ketika beliau menghadiri Natalan di Palestina, tepat tanggal 25 Desember. Saya lagi ke toilet, rombongan Presiden masuk gereja, anak buah bisa foto, saya tidak bisa foto. Ya itu hokinya dia. Gara-gara saya ke toilet, karena dingin. Nah, di Bethlehem, saudara-saudara, itu padahal orang sudah tahu kalau gua kelahiran Yesus itu groto, artinya gua-gua. Ya bisa-bisanya itu gereja Katolik dari Perancis, dari mana, bikin kandang dari kayu juga. Apalagi kita yang ada di Tuban, mereka sudah menginjakkan kaki di Bethlehem kan tetap pakai kandang kayu. Makanya kalau ada orang Kristen di Indonesia masih bawa sinterklas bagi hadiah, itu untuk anak kecil, bukan untuk orang dewasa. Nanti kalau sudah dewasa dikasih tahu, nak, aslinya sinterklas itu hanya mitos belaka. Itu hanya pelajaran, hadiah-hadiah itu seperti teman muslim galak gampil. Gitu. Ini antara budaya dan iman itu kadang-kadang memang tidak selalu bisa terjelaskan dengan baik. Jadi gembala apa yang menggembalakan dombanya pada malam hari? Itu disebutkan dalam Traktat Sekalim 7:4. Bunyinya seperti apa? Yaitu Behema Sinemeseu Miru Salayim Ve'at Migdal Eder. Domba-domba yang digembalakan di sebuah tempat tertutup antara kota Yerusalem sampai Migdal Eder. Ini sumber Yahudi tahun 160-an. Lalu sumber Kristen, Eusebius dari Kaisaria menulis dalam bukunya, ketika dia mengunjungi kota Bethlehem tahun 330-an, dia mengatakan Migdal Eder, tempat di mana Mesias menyatakan diri, dan suara malaikat dari surga memerintahkan kepada para gembala terjadinya 1000 kaki dari kota Yerusalem menuju kota Bethlehem. Ketika Antonio Barbucci tahun 1930-an, seorang arsitek dari Italia, menemukan reruntuhan gereja tempat dibangunlah gereja yang sampai sekarang disebut gereja Padang Gembala.